Kalau ada tetangga suka minjem tolong ya, tolong dilaporkan. Tapi diusir dulu 3 kali. Kalau sekiranya dia malah gini, malah ngopi. Wah. Itu ngelama Pak tetangganya. Pidananya ada. Ya. Tapi kalau kalian tidak mengusir terlebih dahulu sebanyak 3 kali, Tambah enak-enakan malah tidur, malah apa? Malah numpak. Selamat malam pemirsa. Ketemu lagi dengan channel Advokat Willem Indarja and Partner. Malam ini kita berada di Surabaya. Tadi agendanya Big Boss ketemu calon klien baru. Doakan pemirsa semoga jadi ya. Ini Big Boss lagi ada di atas ini. fresh kopi. Kali ini spesial pemirsa, kita lagi ditemani sama Pak Boy. Luar biasa Pak Boy. Oke, kopi mantap. Pak Bos. Iya, gimana Pak? Ya. Boy, halo. Kopi saya bundar. Oke Pak. Bundar kopi saya. Kalau tidak bundar, Bukan kopi saya. Iya kan? Pemirsa, Big Boss lagi bawa map. Di Terima kasih, Pak, ya. dalam map itu ada dokumen-dokumen atau berkas-berkas yang tadi sempat dipresentasikan sama Big Boss dengan calon klien. Gimana Pak? Berkas yang tadi Pak Bos itu? Iya, ini bekas yang tadi. Nah, lihat pemirsa, ada sertifikat buku tanah. Terima kasih Pak Boy. Sama-sama, Boy. Ya. Gimana Pak Bos untuk sharingnya? Ini ditunggu sama teman-teman. Iya. Ambil Boy, terang apa? Saya Iya. agak lebih jelas Bapak yang Oh, jelas Bapak. Kita adalah anak-anaknya dari Big Boss. saya berharap menjadi anak. Gimana Pak Bos untuk sharingnya? Mungkin ditunggu sama. Jadi kronologisnya itu klien saya itu beli 3 bidang tanah, 3 objek. Nah, semuanya sudah sertifikat hak milik, peralihan haknya sudah langsung sertifikat hak milik, jadi langsung balik nama. Dan itu terjadi tahun 90 sekian lah, kurang lebih 20 tahun yang lalu. Berarti sudah 20 tahun yang lalu. Ya, terus kemudian tiba-tiba ada seseorang ini yang mau kita laporkan ini. Dia mengaku bahwa tanah tersebut adalah miliknya. 3 objek tersebut diduduki sekarang. Bukan diduduki toh Pak, ditempati atau dikuasai? Iya. Oh, diduduki, dikuasai. Dikuasai. Ya, sorry. Ya. Jadi teman-teman, fokus saya tidak ke kamera sih, tapi ke itu. Tempat tersebut 3 bidang objek ini Ya. dikuasai. Yang bersangkutan dengan memasang spanduk bahwa tanah ini adalah milik bla gitu loh. Padahal dia di situ dasarnya itu bukan sertifikat hak milik. Kemudian selain dipasangi spanduk seperti ini, itu kan tanahnya tanah apa? Tanah tambak ya kayaknya. Tanah tambak. Tanahnya itu di apa itu tadi? Di apa? Dirusak atau bukan? Dicangkul gitu. Oh, dicangkuli. Cangkul yang dalam. Lalu Pak Big Boss. Ya, kemudian ini sudah beberapa hari, sudah hampir satu minggu. 1 minggu. 1 minggu ya. Iya. 1 minggu. Nah, terkait apabila teman-teman punya perkara yang mungkin posisi kasusnya atau kronologisnya ini Hampir sama. Iya, hampir sama seperti yang kita ceritakan, maka kita harus melaporkan antara 3 pasal, yaitu pasal 385, 385, 389 dan 167.
167 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tapi nanti jangan lupa dijuntukan 55. Siapa tahu nanti ada pelaku-pelaku lain. ya ada yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan ya. Ya. Pasal 385 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ayat 1, barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, menjual, menukar atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah atau tanah partikulir atau sesuatu rumah, pekerjaan, penanaman atau bibit di tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah tersebut, sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu. Maksudnya dari pasal 385 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu, bahwa apabila terdapat seseorang yang menjual, menukar, menggadaikan atau menanami atau apa itu namanya, menabur benih yang bukan di tanah tempat orang tersebut, sedangkan orang tersebut telah mengetahui bahwa dia tidak mempunyai hak di situ dan haknya adalah pada orang lain, maka ini yang disebut penyerobotan tanah sesuai dengan pasal 385 ayat 1. Ancaman hukumannya hati-hati berapa? 4 tahun 10 hari ya 4 tahun ya teman-teman, 4 tahun. Untuk yang pasal 389 yaitu barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menghancurkan, memindahkan, membuang atau membuat yang tak dapat dipakai sesuatu yang digunakan untuk menentukan batas pekarangan, diancam dengan pidana paling lama 2 tahun 8 bulan. Jadi untuk pasal 389, apabila seseorang tersebut telah merusak, gini loh, telah merusak atau mencabut tanda batas atau patok yang tanah yang bukan menjadi hak miliknya, maka ancaman hukumannya adalah 2 tahun berapa bulan tadi? 8 bulan ya? Iya. Sumpah. Iya, Pak. Sumpah. Sumpah. Sesuai dengan ketentuan pasal 167 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ya, barang siapa dengan melawan hukum memaksa masuk pekarangan orang lain, sedangkan orang tersebut sudah diperintahkan untuk pergi tetapi tidak segera pergi dari tempat tersebut, maka hal ini bisa dikenakan pasal 167. Pasal 167 ancaman. Hukumannya adalah 9 bulan. Iya, 9 bulan 10 hari. 9 bulan 10 hari. Itu kalau mengandung, boy. Ya. Ya. Disuruh minjem apa casan. Oh, cas. Oh, cas. Ya. Masuk, Mas. Oh. Ini ada tetangga. Mau pinjam tas. Mau pinjam tas. Charger. Sebentar, Mas. Tas yang apa? Type C atau Kepinjem kepalanya. oh, kepalanya aja. Kono. Sebentar, pemirsa. Ada kepala. ada tetangga. Kepalanya gini aja. Ah, ya. Kasih ya, Bos. Ya, Mas. Makasih, Mas. Tadi tangga sebelah, tangga depan rumah, agak baru. Dia sukanya minjem terus sih. Bukan hanya itu tadi. Bukan, maksudnya bukan hanya itu aja yang minjem. Ya, dari tadi. Minta air, minta makan. Boy, iya Pak, sini Boy.
Boy ini adalah calon penghuni surga. bos calon. Calon penghuni surga. Amin, amin, amin. Boy masa kamu tahu penghuni calonnya? Ya, ya kita di mana Pak Boy? Sementara kan baru saya yang dicalonkan gitu. Oh, berarti kita enggak? Belum. Menyalonkan enggak? Itu tadi apabila diusir tidak mau berarti 167 kena itu. Masuk. Iya. Bisa dikenakan pasal 167. Jadi gini 167 ya. Saya cerita sedikit ya. Apabila ada tetangga rumah seperti itu masuk. Nyelonong. Iya. Ya, terus kita sampai 3 kali. Kita usir. Ya, misalnya ya tadi Bapak A lah. Tetangga tadi. Ya tetangga keluar dari sini. Dia tidak mau keluar, dia malah katakan di sini. Dia lagi keluar dari sini, dia malah di sini. Kita usir sekali lagi, tolong keluar dari sana. Ternyata dia mau ke sana tapi tidak ada pintu. Tapi dia tetap di wilayah area pekarangan rumah kita, yaitu bisa masuk unsurnya 167. Oh, jadi harus ada pengusiran. Ya, pengusiran sebanyak 3 kali. 3 kali, 3,5 kali, 3/4 kali terserah. Intinya Pokoknya seperti itu berarti ya. Pokoknya perlu diingat ya, Boy, Iya, Pak. Pak Koko sama teman-teman semua. Siap. Kalau ada tetangga suka minjem, tolong dilaporkan. Tapi diusir dulu 3 kali. Kalau sekiranya dia malah gini, malah ngopi, wah. Itu ngelama Pak tetangganya. Pidananya ada. Ya. Tapi kalau kalian tidak mengusir terlebih dahulu sebanyak 3 kali, Tambah enak-enakan malah tidur, malah numpang makan, numpang mandi. tidak ada. Iya. Jadi unsurnya harus ada apa? Iya. Pengusiran. Terus seandainya seperti ini kan tadi kan mungkin objeknya berupa tanah ya, sama enggak rumah lah tanah di tempat terbuka. Kita harus memberikan somasi. Usahakan somasi tersebut 3 kali. Baru unsurnya bisa terpenuhi. Jadi seperti itu. Ada tambahan Pak Oko barangkali? Cukup Pak Bos. Cukup sampai di sini? Iya, Pak. Cukup sampai di sini? Oke. Atau sampai di sana? Di sini aja, Pak. Di sini. Di sini ngomong. Cukup sampai di sini, cukup sampai di sana. Sekian dulu pemirsa, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.